Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Julia Salsabila dengan NIM 22002105 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Administrasi Pendidikan. Nah, teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Jadi, kita harus semangat selalu dalam menjalani hari-hari kita yang bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kali ini. Kita akan membahas tentang komunikasi publik. Masih dalam konteks organisasi, melihat bagaimana persoalan komunikasi yang terjadi, yang ada kaitannya dengan lembaga secara keseluruhan pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak akan memberikan dampak pada persoalan kinerja di sebuah lembaga, organisasi, ataupun perusahaan. Dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi-persepsi atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut dengan sebagai komunikasi publik. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sebenarnya apa itu komunikasi publik ini? Apa yang membedakan komunikasi ini atau komunikasi publik ini dengan komunikasi-komunikasi lainnya? Seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal dengan komunikasi ini. Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kalau dari konsep komunikasi itu, pada prinsipnya sama, yaitu proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari satu orang atau dari satu sumber kepada orang lain atau kepada lawan bicara kita atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikat. Nah, sedangkan di dalam komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah orang atau komunikan yang terkadang batasannya agak sulit. Meski memang tidak seluas komunikasi massa, sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau mereka-mereka yang termasuk di luar organisasi. Inilah yang disebut sebagai komunikasi dari komunikasi publik. Jika komunikasi kecil itu, komunikasinya hanya sekitar 5-7 orang, maka yang lebih daripada itu kita dapat menyebutnya sebagai komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Nah, yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Kenapa disebut monologikal? Karena si sumber yang tersebut sebagai yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang. Biasanya memang dalam konteks ini hanya satu orang terlibat sebagai komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan yang kita sebut sebagai publik tadinya. Nah, ada beberapa kondisi atau beberapa hal yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi lainnya, yaitu antara lain, yang pertama ada komunikasi publik biasanya berorientasi pada si sumber atau pada si komunikator. Nah, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel atau sama di antara komunikator dengan si komunikan. Nah, komunikasi dua arahnya seimbang. Nah, yang kedua, pada komunikasi publik ini, si pembicara cenderung menguasai dan mendominasi hubungan. Dan pada komunikasi publik, mereka yang terlibat sejumlah besar orang. Sedangkan pada komunikasi interpersonal, komunikannya hanya sekitar 2 atau 3 orang. Dan kelompok kecil itu komunikannya sekitar 5-7 orang. Nah, yang ketiga ada yaitu selain dua hal yang telah kita sebutkan tadi, yang paling jelas membedakan antara keduanya adalah bahwa komunikasi publik ini memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara komunikator dengan komunikan.
Nah, hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak. Pihak ini sehingga seakan-akan si pendengar hanya berperan atau berfungsi sebagai penerima saja. Nah, karena memang akan sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang dengan sejumlah orang di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadinya feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Nah, yang keempat yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibanding dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan dua orang atau lebih, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Nah, tetapi komunikasi publik ini yang terindikasi dengan sejumlah atau banyak orang kita sulit sekali memprediksi atau mengenali mereka satu persatu. Kita dapat mengambil garis atau titik tengah untuk menggunakan bahasa atau istilah yang jauh lebih umum yang memungkinkan untuk dipahami dan dimengerti secara umum pula oleh banyak orang. Nah, mungkin itulah beberapa empat hal yang membedakan antara komunikasi publik dengan komunikasi lainnya, termasuk komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini. Pasti ada maksud kepada organisasi atau lembaga memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang. Yang bisa jadi sejumlah orang yang dimaksud itu adalah mereka yang menjadi klien, konsumen, atau target dari lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari sebuah lembaga atau sebuah organisasi memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan dengan komunikasi-komunikasi yang lain, yaitu yang jelas secara umum. Komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga atau perusahaan adalah dalam rangka memberikan informasi kepada mereka atau sejumlah besar masyarakat kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga atau perusahaan termasuk produk dan hasil produksi yang akan diketahui serentak oleh banyak orang sekaligus dalam sekali waktu. Maka itu akan menghemat energi, menghemat waktu, dan barangkali menghemat biaya juga. Nah, jadi komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka yang berada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka yang punya dampak atau memberikan dampak yang terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Nah, jadi organisasi kita itu bermanfaat untuk mereka gitu. Dan tujuan-tujuan tersebut sebenarnya saling berhubungan satu sama lain, yang susah atau sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, ada juga tujuan khusus. Nah, yang sebenarnya perlu ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan, dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus sehingga dipilihnya atau dilaksanakannya komunikasi publik ketika ingin menyebarkan atau menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat sekitar. Dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Apakah ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung. Nah, selanjutnya itu apa pentingnya komunikasi publik dalam sebuah lembaga atau organisasi? Jadi, organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung. Itu akan punya hubungan, baik itu suka atau tidak suka, terutama dengan lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus dibina atau diorganisir dengan baik. Sekarang, kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan itu merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam
kasus atau persoalan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan promosi lembaga, perusahaan, atau produk yang mereka hasilkan, terkait dengan penyiaran pers, kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Nah, maka salah satu dari tujuan publik itu adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap terlalu sepele. Misalnya persoalan Dharma Wisata. Nah, ini penting. Kebanyakan organisasi menyadari persoalan ini, pentingnya komunikasi publik dan telah memiliki berbagai macam program yang sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal. Jadi hal ini dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya seperti brosur, majalah, surat-surat edaran, poster, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba kenali bagaimana langkah-langkah yang harus atau seharusnya dilakukan sebagai bentuk persiapan jika seandainya nanti kita berada di sebuah lembaga dan berperan sebagai pengambil kebijakan atau keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan ihwal perusahaan atau lembaga kepada banyak publik yang menjadi klien kita nantinya. Nah, secara umum yang namanya komunikasi publik karena dia lebih kecil bentuk interaksinya, sehingga hampir sebagian besarnya dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Nah, jadi orientasi presentasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar. Artinya orientasi publik sebagai tujuan dari komunikasi itu dilakukan. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih. Ini sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan menjadi publik sebagai penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Pembicara harus pandai menjawab pertanyaan ini sebelumnya, yang mengumpulkan sebagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang disampaikan. Nah, pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara, seberapa besarnya pendengar, dan bagaimana latar belakang mereka termasuk latar belakang demokratis dan psikolog mereka. Nah, setelah itu baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Jadi akan menarik oleh pendengar bahwa topiknya itu menarik. Nah, untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara ini atau si sumber ini bisa melakukan interview awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui dan mengenal tentang keadaan pendengar, atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar, calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikan kita nantinya. Nah, yang kedua, si pembicara atau si komunikator ini yang sudah dipilih tersebut harus punya data, harus mengumpulkan sebanyak dan sebaik mungkin data tentang si pendengar atau publik tersebut. Setelah itu, dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka atau publik ini, sehingga mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Dengan mengenali karakteristik si pendengar atau si publik ini, kita masuk dengan strategi-strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Nah, langkah selanjutnya itu si pembicara ini seharusnya punya tulisan terkait dengan posisi-posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi, ada analisis tertulisnya. Nah, ini penting bagi pemula, sehingga kita tahu dalam prospek ini kita harus melakukan apa dan ketika kondisi ini terjadi. Kemudian kita akan masuk dengan cara apa dalam lingkup itu. Nah, langkah terakhir itu berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan sebelumnya, hendaknya kita punya garis atau poin-poin
inti dari konten yang akan kita perbincangkan. Misalnya, poin 1, kita membicarakan apa? Di jam sekian kita membicarakan apa? Nah, karena semua orientasi itu ada di kita sebagai pembicara atau sebagai komunikator. Nah, waktu akan lebih banyak ada di kita seorang pembicara atau komunikator sebagai sumber utama. Nah, mungkin itu saja langkah-langkahnya. Jadi, jika kita simpulkan, sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik sebelum itu dalam proses eksekusinya. Artinya, secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya, yaitu ada tuntutan kalau kita harus mengetahui produk knowledge yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan, dan semua itu didesain, ditulis, ada poin-poin khusus. Nanti kita akan bicara apa yang dan jam sekian kita akan membicarakan apa. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang akan menjadi target atau publik, sehingga karakteristik mereka dapat kita pahami, sehingga komunikasi yang terjadi kita bisa masuk dalam konteks ihwal berdasarkan siapa yang menjadi target dari pendengar. Nah, secara umum, komunikasi itu sama aja. Untuk bisa efektif, kita harus masuk di area calon pembicara kita atau calon pendengar kita. Semakin kita kenal dan tahu dengan mereka, maka akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi. Bagaimana yang pas untuk menghadapi publik tersebut. Selanjutnya itu penyampaian komunikasi publik ada yang harus kita pikirkan, di mana persiapan presentasi yang baik itu hendaklah diikuti dengan cara yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu menjadi lebih efektif dilakukan, dan ini yang paling sering kali dilupakan oleh banyak orang. Nah, kualitas penyampaian presentasi dalam proses persiapan itu apakah secara lisan ataupun tertulis ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja. Ini menjadi berbeda. Pesan yang sengaja dan pesan tidak sengaja itu didesain dengan sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian dalam publik menjadi lebih jelas. Jadi, balik ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk sampai ke tahap efektif atau tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya orang yang sudah terbiasa dan sudah tahu persis dengan siapa dia berhadapan, pesan atau informasi yang dia sampaikan, bagaimana cara dia menyampaikan, waktunya, tempatnya, kondisinya, keadaannya, semua masuk dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan strategi khusus. Namanya strategi khusus. Nah, semakin baik persiapan, maka semakin mempermudah kita melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik ini dengan mereka, para komunikan atau publiknya. Pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang mempunyai nilai, dan area ini memungkinkan dan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab, menyampaikan presentasinya, ide-idenya, informasinya seefektif mungkin. Nah, dan untuk menyampaikan presentasi lisan secara langsung, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan, bahkan yang harus dilakukan si pembicara atau di komunikator dalam komunikasi publik. Ini memang harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu tentang persoalan kontak mata. Nah, ini juga sebenarnya strategi secara umum dalam proses komunikasi apapun itu, baik itu komunikasi interpersonal, kelompok kecil, dan lainnya juga sama. Nah, kontak mata, meski dengan sejumlah orang kita memang tidak dituntut untuk melihat satu persatu, tetapi kontak mata ini sebagai bentuk interaksi. Nah, kita dengan mereka. Kontak mata ini adalah teknik dalam komunikasi nonverbal. Ini termasuk komunikasi nonverbal. Sehingga memang dimanfaatkan di seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dan efektivitas dari komunikasi yang kita inginkan. Nah, salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata, ini sangat membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah
Pentingnya maka melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan. Mata ini kita dapat berbicara secara tidak langsung, secara sadar atau tidak, mata kita ini dapat berbicara. Maka jika orang itu peka, dia akan sadar apa yang kita rasakan gitu. Nah, kontak mata ini juga membantu kita untuk menjaga perhatian pendengar pada saat kapan kita masih break untuk kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk meng-hear kembali supaya keadaan tetap enak, tetap terjaga bahwa komunikasi ini masih aman. Apakah melalui tanya jawab yang lainnya sesuai dengan strategi si pembicara itu sendiri. Nah, kemudian setelah refresh, diulang kembali atau dilanjutkan kembali tentang apa yang kita presentasikan. Seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Dan untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara atau pendengar kita dalam komunikasi publik ini, si pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengarnya. Pada saat si pendengar atau komunikan meninggalkan perhatiannya ke kita dengan mengobrol, sudah teralih perhatiannya untuk melakukan hal-hal tertentu, sudah mulai menguap, mengantuk, dan lain sebagainya. Itu menjadi indikasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, hal yang harus diperhatiin kedua yaitu persoalan vokalik. Ini terkait dengan kecepatan berbicaranya, modulasi, nada suara, intonasi suara, irama suara, dan ini menjadi sangat penting termasuk penekanan pada kata-kata tertentu dan bagaimana kita memainkan modulasi suara dan menyampaikan sesuatu. Nah, kemampuan public speaking untuk bisa meyakinkan seseorang yaitu melalui vokalik. Dengan suara yang enak, kecepatan bicara yang tepat, dengan nada irama yang enak. Jadi suara itu juga mempengaruhi. Tapi untuk perempuan dijaga ya suaranya. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu persoalan ketepatan. Nah, terkadang sebuah presentasi yang disampaikan oleh seorang dalam situasi informal atau dalam suasana rileks, maka menyampaikan presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Begitu juga sebaliknya, dalam jam-jam yang sulit, misalnya jam siang pada orang yang barangkali belum semuanya bisa menikmati makan siangnya, dan jam-jam tertentu yang rawan mengantuk, ini sering di dalam kelas. Nah, apa yang harus dilakukan supaya tetap mendapatkan rasa perhatian dan keinginan orang untuk mendengar dan melihat kita. Jadi tuntunan pada presentasi pada jam-jam kritis itu 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Nah, hal yang harus diperhatikan selanjutnya itu persoalan tentang perencanaan, planning. Nah, perencanaan adalah kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan komunikasi, kita harus membuat perencanaan yang matang. Misalnya, seperti topik apa yang akan disampaikan, mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana strategi komunikasi dilakukan dan kapan dilakukan dan lain sebagainya. Bahkan seharusnya ada plan A dan plan B, yaitu perencanaan A dan perencanaan B dalam menyusun rencana dalam komunikasi. Jadi ada dalam bentuk apa ya? Alternatif, perencanaan alternatif. Jika yang pertama tidak dapat dilakukan, maka ada perencanaan kedua. Mungkin bisa dicoba. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi publik ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Semoga kita selalu bersemangat dalam belajar sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai apa yang kita harapkan. Dan semoga kita selalu sukses di masa sekarang atau masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. See you.